Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agim dengan NIM 2214220062. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 1 Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi PPKN. Saya dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah dasar-dasar ilmu politik dengan dosen pengampu. Dengan hormat nama beliau saya sebut Bapak Saleh Al-Hamid SIP MA. Kepada Bapak saya ucapkan terima kasih. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini materi yang akan saya bahas yakni tentang demokrasi. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua orang atau semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Kemudian beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat, berkuasa atau government by the people. Kata Yunani, demos berarti rakyat, kratos yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Kemudian demokrasi yang dianut di Indonesia yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar kita menyebutkan secara eksplisit dua prinsip yang menjiwai naskah itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai sistem pemerintahan negara yaitu: 1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Rechtsstaat, negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau mastat. Dan yang kedua, sistem konstitusional, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Kemudian ada demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi atau constitutional government. Jadi constitutional government sama dengan limited government atau restrained government. Kemudian sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Baik, selanjutnya demokrasi konstitusional abad ke-19 atau negara hukum klasik. Menurut Karl J. Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan yang dimaksud termasuk dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian, pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapat perumusan yuridis. Ahli-ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant tahun 1724 sampai 1804 dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo-Saxon seperti A.V.D.C. memakai istilah rule of law. Oleh Stahl disebutkan 4 unsur Rechtsstaat dalam arti klasik, yaitu hak-hak. Pertama, hak-hak manusia. Kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu. Ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan. Dan keempat, peradilan administrasi dalam perselisihan.
Kemudian unsur-unsur rule of law dalam arti klasik seperti yang dikemukakan oleh A. Fedice dalam Introduction to the Law of the Constitutional mencakup: pertama, supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar. Kedua, kedudukan yang sama dalam menyikapi atau menghadapi hukum. Dalil ini berlaku baik orang biasa maupun untuk pejabat. Dan ketiga, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang di negara lain, oleh undang-undang dasar, serta keputusan-keputusan pengadilan. Kemudian, demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Dikemukakan di dalam atau pada abad ke-20 bahwa syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah rule of law ialah: pertama, perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak atau independent and impartial tribunals. Ketiga, pemilihan umum yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Keenam, pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Kemudian dalam demokrasi konstitusional abad ke-20 ini, Henry B. Mayotte telah mencoba untuk merinci nilai-nilai di bawah ini. Diutarakan beberapa nilai yang dirumuskan oleh B. Mayotte yang terkait dengan demokrasi. Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Keenam, menjamin tegaknya keadilan. Kemudian yang terakhir, perkembangan demokrasi di Indonesia atau di negara kita ini sendiri. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia, ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam, pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya, masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta national building dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator. Apakah diktator ini bersifat perorangan, partai, ataupun militer? Dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu: pertama, masa Republik Indonesia I dari tahun 1945 sampai 1959, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peran parlemen serta partai-partai yang karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Kedua, masa Republik Indonesia II dari tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasannya dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Dan ketiga, masa Republik Indonesia III dari tahun 1965 sampai 1998, yaitu masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Keempat, masa Republik Indonesia IV dari tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.